Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat Ubas, di mana saja Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, memberikan kita kenikmatan, keimanan dan kesehatan. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman la nabiyya ba'da. Sahabat Ubas, di mana saja Anda berada, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzillumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, di mana pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jaminan. Suami yang ganteng tidak akan bisa memberikan jaminan terhadap istrinya yang cantik. Pengusaha yang hartanya berlimpah tidak akan bisa memberikan jaminan terhadap anaknya yang dia cintai. Bahkan pejabat yang berpangkat sekalipun tidak akan bisa memberikan jaminan terhadap bawahannya. Apa kata Rasulullah? Dari 7 kelompok ini, yaitu imamun adilun. Kelompok pertama yang akan mendapatkan perlindungan Allah yaitu pemimpin yang adil. Siapa mereka pemimpin yang adil? Jelas sesuai dengan syariat Allah, yaitu pemimpin yang berpegang kepada 2 hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pemimpin yang mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Sahabat Ubas, di mana saja Anda berada, pemimpin harus bersikap adil. Jangan kita menjadi pemimpin tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nauzubillah min zalik. Maka pemimpin yang adil adalah pemimpin yang berani mengatakan kulil haqqa walau kana muran. Katakan kebenaran meskipun itu pahit. Ingat, sosok pemimpin yang adil sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mencontohkan sebagai sosok pemimpin yang adil? Beliau bersikap tegas, bersikap adil dalam kepemimpinannya. Bahkan jika putrinya mencuri, dia akan potong tangannya. Iza suriqat binti Fatimatu laqata'tu yadaha, kata Rasulullah. Kalau anakku Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Ini satu sikap pemimpin yang adil. Maka sosok seorang pemimpin mutlak harus memiliki 2 kriteria. Pertama, pemimpin harus cerdas intelektualnya dan cerdas spiritualnya. Kalau pemimpin tidak cerdas intelektual, dia akan menjadi pemimpin yang pelangak-pelongok, pemimpin yang tidak bersikap, pemimpin yang tidak bertindak, pemimpin yang tidak bisa memberikan satu gambaran wawasan ketenangan bagi rakyatnya, apalagi memberikan satu bentuk jaminan. Jadi pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang visioner, pemimpin yang memiliki program yang jelas dan nyata, bukan sebatas wacana atau janji-janji palsu. Ini cerdas intelektual. Tapi ternyata pemimpin yang cerdas intelektualnya tidak cukup untuk memimpin. Bahkan terkadang pemimpin yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual lebih cenderung dia berbuat curang, berbuat korupsi, karena dia akan memutarbalikkan fakta dengan ilmu yang dia miliki. Maka satu hal yang harus dilengkapi oleh sosok seorang pemimpin, dia harus cerdas spiritual. Dia harus dekat dengan Khalik, dia harus dekat dengan Allah yang menciptakannya, yang menghidupkan dan mematikannya.
Ingat, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jadi kedudukan kepemimpinan kita itu datang dari Allah, dan dialah yang akan membolak-balikkan kepemimpinan kita. Dia akan jatuhkan kita, dia akan mengangkat derajat kita. Itu hak dan kuasanya Allah. Jangan sombong dengan kepemimpinan yang kita miliki. Pemimpin harus cerdas spiritualnya. Kalau dia cerdas spiritual, dia harus dekat dengan Allah. Dia tahu persis bahwa seorang pemimpin itu adalah merupakan amanah. Kedudukan itu amanah. Kepemimpinan itu amanah, bukan ghanimah. Kalau dia menjabat, menjadikan kepemimpinan dia bukan amanah, dijadikan sebagai ghanimah, harta rampasan, alamat orang tersebut akan berbuat semena-menanya, berbuat kezoliman, berbuat curang, korupsi dan sebagainya. Karena dia berpikir, inilah kesempatan saya mumpung masih memimpin. Maka dia akan berbuat semena-menanya. Dia akan mencari kesempatan di dalam kesempitan untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, memperkaya golongannya. Nauzubillah min zalik. Ini pentingnya cerdas spiritual. Takarrub pada Allah, dekat dengan Allah. Maka pemimpin yang cerdas spiritual, dia akan melahirkan dua kecerdasan lainnya, yaitu cerdas sosial dan cerdas emosional. Cerdas sosial, dia akan peduli dengan rakyatnya. Dia takut jangan-jangan apa yang dia berikan kepada rakyatnya bahkan menzulimin rakyatnya. Dia takut dengan Allah. Jangan-jangan keputusan yang dia buat ini melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dengan Allah. Jangan-jangan apa yang dia putuskan ini akan menzulimin rakyatnya, membuat rakyatnya menderita, membuat rakyatnya sengsara. Dia takut dengan Allah. Berarti dia cerdas sosial. Dia peduli dengan rakyatnya, peduli dengan lingkungannya, peduli dengan umatnya. Ini sosok pemimpin yang cerdas spiritual. Kemudian melahirkan sifat yang kedua, cerdas emosional. Dia tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Dia merasa ketika ada kritikan merupakan satu masukan yang harus dia terima dengan lapang dada. Tidak mudah emosional, tidak mudah dendam. Ya. Pemimpin kalau sudah memiliki sifat pendendam berarti tidak cerdas spiritualnya. Tapi jadikan masukan, jadikan kritikan, jadikan segala bentuk upaya kritikan daripada rakyatnya, bahkan rivalnya sekalipun, masukan buat dia memimpin untuk lebih baik ke depan. Inilah pemimpin yang cerdas spiritual. Sahabat Ubas di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Indonesia dan kita semua bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang cerdas spiritual. Amin. Pertanyaannya, siapa pemimpin itu? Pemimpin, kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Minimal kita pemimpin buat diri kita sendiri, pemimpin di keluarga kita sendiri. Seorang ayah menjadi pemimpin rumah tangga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, apakah istri Anda sudah berbusana muslimah? Ya fulan, apakah anak Anda sudah melaksanakan syariat Allah? Sudah sholat 5 waktu? Apakah istri Anda juga sudah berbakti kepada Allah dan melaksanakan sholat 5 waktu? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai pemimpin rumah tangga. Sekarang agak aneh. Ya. Agak aneh. Kenapa saya katakan agak aneh? Pemimpin rumah tangga kadang-kadang diambil fungsinya oleh seorang istri. Kalau rumah tangga sudah beralih fungsi, suami menjadi istri, istri menjadi suami, akibat rumah tangga akan hancur. Dan pantaziri sa'ah, tunggu suatu saat kehancuran rumah tangga akan tiba. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti. Ayo sahabat Ubas, perhatikan, masuk enggak kita di golongan yang kedua ini. Yang kedua yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang yang selalu tunduk dan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
beribadahnya khusyuk, tunduk, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena minta dipuji, tapi betul-betul mengharapkan ridha Allah dalam beribadah. Subhanallah. Ini akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Apapun bentuk ibadahnya, bukan saja sholat. Ibadah yang didasari dengan ikhlas karena Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan hudu dan tunduk, insya Allah dia masuk golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu seorang pemuda yang hatinya terpaut dan terikat untuk selalu memakmurkan masjid, selalu beribadah di masjid. Sahabat Ubas, pertanyaannya, apakah kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu di masjid sebagai muslim yang taat? Yang bisa menjawab sahabat Ubas masing-masing. Karena ini salah satu orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Hatinya terpaut, ingin memakmurkan masjid, ingin beribadah di masjid. Sahabat Ubas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kau jadikan masjid itu kosong, tapi makmurkan masjid. Isi dengan aktivitas-aktivitas umat. Isi dengan pengajian-pengajian. Isi dengan ibadah. Qiraatil Quran. Zikrullah. Inilah salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Subhanallah. Golongan yang keempat kata Rasulullah SAW akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rajulani tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang bercinta karena Allah, berpisah karena Allah. Subhanallah. Bagaimana bercinta karena Allah? Dia bercinta untuk menyebarkan syiar ajaran agama Allah. Dia bercinta untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Dia bercinta untuk berdakwah. Dia bercinta untuk fisabilillah. Bercinta karena Allah, berpisah karena Allah. Terjadinya perpisahan 2 orang karena perpisahan menegakkan syiar ajaran agama Allah. Panggilan dakwah, panggilan jihad, panggilan thalabul ilmi. Ini namanya berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Sahabat Ubas di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita sudah masuk di antara golongan 1, 2, 3, 4. Untuk lebih jelas sahabat Ubas, Rasulullah SAW mengatakan golongan yang kelima akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Siapa dia? Simak baik-baik sahabat Ubas. Karena golongan yang kelima ini sulit rasanya untuk dihindari. Apa itu? Rajulun da'athu imra'atan zatu mansibin wa jamalin faqalat inni akhafullah. Seorang pemuda yang ganteng dipanggil oleh seorang wanita yang cantik, yang bahenol, hidungnya mancung, pipi koneng, bibir sensual. Yuk bang, kita mojok. Yuk bang, kita berkhulwat. Apa katanya? Oh enggak gua takut sama Allah. Ada enggak? Yuk. Pemuda mengatakan, inni akhafullah. Oh enggak, gua takut sama Allah. Ada enggak? Maka saya katakan ini sulit buat kita. Orang yang mengajak kita sesuai dengan kriteria kita, sesuai dengan keinginan kita. Kalau dikasih nilai maksimal A+, 9, ngajak kita untuk berkhalwat, ngajak kita untuk maksiat, ngajak kita untuk berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan. Tapi apa kata kita? Enggak gua takut sama Allah. Gua takut sama Allah. Inilah satu pemuda yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Atau sebaliknya, wanita yang cantik dipanggil laki-laki yang ganteng, laki-laki yang macho, laki-laki yang dianggapnya super lah. Kalau ibarat buah tuh buah super. Laki-laki ganteng, macho, laki-laki kaya lagi. Ngajak mojok. Yuk dek, ikut abang yuk. Kita mojok ke sana yuk. Mumpung sepi. Apa jawabnya? Oh enggak deh, aneh takut sama Allah. Nah ini pemudi yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti. Maka saya katakan sulit.
Jangan dicoba. Dan jangan sekali-kali mencoba. Tolong dong goda saya akan mencoba keimanan saya. Kalau kita bisa bertahan. Kenapa? Al-imanu yasdad wa yankus. Iman kadang-kala naik, tapi kadang-kadang iman itu turun. Ketika datang godaan, ternyata iman kita sedang turun. Ayo. Apa yang kita jawab? Emang bener lu ngajak gua? Yuk. Di mana tempatnya? Siapa takut? Nah, iman sedang kendor itu. Timbullah kemaksiatan. Na'udzubillah min zalik. Maka kata Rasulullah, kalau pemuda atau pemudi yang betul-betul karena Allah dia takut diajak maksiat, ini akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Yang keenam kata Rasulullah SAW, golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Di mana pada waktu itu tidak ada jaminan dan tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa golongan yang keenam? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiku yaminuhu. Seseorang yang bersedekah karena Allah, dia sembunyikan sedekahnya, dia umpet-umpetin sedekahnya supaya tidak diketahui orang banyak. Tangan kanan memberi, tangan kiri dia tidak tahu. Subhanallah. Artinya betul-betul ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan satu titel bahwa dia seorang yang kaya raya, seorang yang dermawan, tapi betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang kata Rasulullah SAW akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Subhanallah. Bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bantu lembaga-lembaga pendidikan Islam, pondok-pondok pesantren, masjid-masjid yang membutuhkan, tapi dengan cara diam-diam ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ubas, di mana saja Anda berada, yang terakhir kata Rasulullah SAW akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan meneteskan air mata. Dia yakin bahwa diri dia manusia yang lemah, manusia yang banyak dosa, yang sudah banyak sekali kesalahan-kesalahan dia perbuat, dosa-dosa yang dia perbuat, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dia minta ampun dengan Allah. Dia bertobat kepada Allah, berzikir kepada Allah, bangun di tengah-tengah malam, bertahajud, minta ampun kepada Allah dengan meneteskan kedua air matanya, mengharapkan ampunan Allah dengan dosa-dosa yang dia perbuat masa lalu. Orang ini akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat, karena betul-betul dia menyesali atas semua perbuatannya. Dia minta ampun kepada Allah, dia memperbanyak zikir kepada Allah, dia bangun di tengah malam yang sunyi mengharapkan ridha Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ubas, maka kita termasuk salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Salah satu saja di antara 7. Mari kita jawab masing-masing. Saya doakan mudah-mudahan seluruh saudara-saudaraku sahabat Ubas di mana saja Anda berada, kita termasuk di antara 1 sampai 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama Ubas dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.